kita akan belajar tentang sujud di luar sholat, yaitu sujud syukur. Ya, saya belum ganti kostum nih. Ya, jadi lebih baik ya. Oke, jadi kita hari ini kita akan membahas tentang sujud syukur, yaitu sujud yang dilakukan di luar sholat. Jadi mungkin kita sering mendengar apa itu tentang sujud syukur, ya. Ini adalah materi yang diambil dari buku kelas 8 ya, buku fikih kelas 8, yaitu tentang sujud syukur. Yang mana sujud syukur itu sujud yang dilakukan karena mendapat nikmat atau karena terhindar dari bahaya atau musibah. Jadi sujud syukur itu dilakukan ketika kita mendapat nikmat, kita mendapatkan kebahagiaan, kita terhindar dari musibah, terhindar dari bahaya. Nah itu kita disunahkan untuk sujud syukur. Misalnya kita dapat kabar gembira, kita dapat sesuatu yang membahagiakan. Misalnya kita pas pembagian rapot ternyata kita ranking pertama, maka disunahkan sujud syukur, ya. Atau kabar gembira yang lainnya, kita mendengar kabar bahwa misalnya kita mendapat hadiah ya dari seseorang, maka kita disunahkan sujud syukur. Kita terhindar dari musibah pun, maka kita disunahkan untuk sujud syukur, ya. Jadi banyak lah ya. Pokoknya sesuatu yang menyelamatkan kita, sesuatu yang membahagiakan kita, ketika itu sampai kepada kita, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Nah itu ya. Kemudian apa sih hukumnya ya, hukum sujud syukur? Nah bisa kita lihat di sini ya, bisa kita lihat di sini hukumnya itu ya. Jadi hukumnya itu adalah sunnah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, An Abi Bakrah anna Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam kana idza atahu amrun yassuruhu aw yushira bihi kharran sajidan syukran lillahi ta'ala. Dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi khabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ya, jadi sujud syukur itu hukumnya sunnah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Rasulullah apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan, yang membahagiakan, atau kabar yang luar biasa, sangat menggembirakan, maka Rasulullah langsung tunduk sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya begitupun dengan kita, ketika kita mendapat kabar yang menggembirakan, atau terbebas dari bahaya, kita selamat dari bahaya, dari musibah, maka kita disunahkan untuk sujud syukur. Jadi hukumnya sujud syukur adalah sunnah. Ingat, sunnah bukan wajib ya. Jadi kan sunnah itu kalau dilaksanakan kita mendapat pahala, dan kalau ditinggalkan pun tidak apa-apa. Untuk selanjutnya, penyebab sujud syukur ya, penyebabnya apa saja? Mungkin ya seperti tadi kita bilang ya, bahwa penyebab-penyebab diantaranya adalah karena mendapatkan nikmat dan karunia Allah ya. Misalnya seorang suami atau seorang istri, dia mendapati hamil misalnya gitu ya, mendapat kabar istrinya mengandung anak yang kedua, misalnya yang ketiga, dan seterusnya. Nah, itu adalah suatu kabar yang gembira, maka sunnah sujud syukur ya. Atau seorang siswa ya, ayahnya datang dari kota membawa sesuatu yang dia inginkan, ketika dibawakannya maka sunnah sujud syukur. Dan banyak lagi ya yang menjadi penyebab-penyebab untuk kita melaksanakan sujud syukur. Mendapat kabar gembira atau berita yang menyenangkan ya. Jadi ketika kita mendengar kabar yang gembira, misalnya teman kita yang waktu di SD itu dia sudah lulus menjadi seorang profesor. Nah
Tapi begitu kabar yang gembira, kabar yang menyenangkan buat kita, maka kita disunahkan sujud syukur, ya, dan lain sebagainya lagi. Terhindar atau selamat dari bahaya atau musibah itu pun disunahkan untuk sujud syukur, ya. Sujud syukur, sujud tunduk kepada Allah, ya. Sujud seperti biasa, sujudnya hanya dilakukan satu kali, ya, dengan niat nawaitu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala, ya, atau nawaitu an asjuda syukran lillahi ta'ala, itu pun boleh silakan, ya, yang mana saja. Adapun tata caranya yaitu, ya, tata caranya kita berdiri, kemudian niat, kemudian takbir, kemudian langsung sujud dengan membaca Allah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Atau selain itu pun bisa dengan ini nih, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Itu kemudian nanti untuk syarat-syarat sujud syukur apa saja syarat-syaratnya bisa kalian baca di sini. Ini untuk syarat-syaratnya, dan caranya ada suci dari hadas dan najis, ya, baik badan, pakaian maupun tempatnya. Kemudian menghadap kiblat sebagaimana sholat jika mengetahui arah kiblat. Jadi kalau kita mengetahui arah kiblat, maka kita sujud ke arah kiblat, ya. Kemudian menutup aurat, ya, kita harus tertutup auratnya. Nah, bagaimana kalau yang melakukan selebrasi gol misalnya ketika kita main bola, kan selebrasi gol itu kadang menjadi sujud, nah, itu adalah sujud syukur. Itu apakah boleh atau tidak? Boleh, silahkan, tetapi itu tidak sesuai syariat. Artinya boleh di sini bukan berarti sah, ya. Boleh sujudnya itu boleh, karena siapa yang melarang gitu, ya. Tetapi itu tidak sah dikatakan sebagai sujud syukur. Kenapa? Karena harus tertutup aurat, harus punya wudhu, ya, dalam keadaan suci. Sedangkan yang sedang main bola, apakah mereka itu sebelum masuk ke lapangan mereka berwudhu dulu atau tidak? Nah, itu Allah alam, ya, hanya mereka yang tahu, ya. Adapun sujud syukur yang sebenarnya adalah suci dari hadas dan najis, baik badannya, ya, kemudian tempatnya, pakaiannya, kemudian harus menghadap kiblat jika kita tahu arah kiblatnya, dan yang ketiga yaitu harus tertutup aurat, ya. Jadi sujud harus tertutup aurat, ya. Jangan memakai celana pendek kita sujud syukur itu belum termasuk sujud syukur yang sah. Kalau yang sah itu adalah yang tertutup aurat, ya. Adapun tadi seperti yang main bola gol kemudian dia melakukan selebrasi dengan sujud syukur, nah itu boleh-boleh saja, tapi itu tidak termasuk sujud syukur yang disyariatkan dalam ajaran Islam. Kemudian rukun-rukunnya apa saja? Nah, rukun-rukunnya yaitu niat, ya, seperti yang tadi kita bacakan. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram. Jadi setelah niat, ya, misalnya nawaitu an asjuda syukran sunnatan lillahi ta'ala, Allahu akbar, niat, kemudian takbir, setelah takbir kemudian sujud. Jadi langsung sujud, ya, langsung sujud, ya, langsung sujud, tidak ada ruku, ya, jadi langsung sujud. Kemudian membaca doa yang tadi, kemudian duduk iftiros atau duduk tahiyat akhir, kemudian salam, ya. Adapun hikmah-hikmahnya, ya, banyak hikmah dari sujud syukur ini, dan silahkan kalian simak, baca, kemudian catat, ya, jangan lupa untuk dicatat. Ini hikmah daripada sujud syukur, ya. Ini, ya, banyak. Antaranya di sini ada 6. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada materi sujud syukur hari ini. Mudah-mudahan dengan
mempelajari sujud syukur, nambah rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semakin sering bersyukur kepada Allah, baik itu dengan mengucapkan hamdalah ya, mengucapkan alhamdulillah